Mokso wuyung datan lewong sorot sira kang pinunjul duh Gusti Maha Mukti sun suwiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi untuk saudaraku semua dimanapun berada. Masih banyak ya saudaraku pertanyaan masalah sihir, santet, cara penanggulangannya, cara membalikannya, dan apa yang harus kita lakukan jika kita terkena hal tersebut. Sebenarnya banyak ya video lama-lama saya yang membahas tentang santet dan sihir, tapi mungkin karena banyaknya video, sudah hampir 300 lebih, banyak saudaraku semua yang kesulitan untuk mencarinya. Nah, di video kali ini saya akan coba buat full ya, cara kita menyikapinya dan penanggulangannya, begitupun dengan ciri-cirinya. Santet atau sihir adalah sebuah ilmu hitam yang dikirimkan oleh seseorang yang mana orang tersebut mempunyai rasa iri dan dengki. Jadi para korban santet itu tidak harus mempunyai musuh untuk terkena santet. Korban santet itu tidak harus dia melakukan kesalahan. Kadang orang yang berbuat baik dan lurus berada di jalan kebenaran pun masih bisa saja terkena santet karena sifat orang yang tersebut ya, yang mengirim itu ada rasa iri dan dengki. Nah, sebenarnya apa sih patokan atau ciri khas utama ya bahwa kita itu memang benar-benar terkena penyakit non medis ya, terkena sihir tersebut? Tanda umum dan sangat umum, hampir 90% korban santet pasti mengalaminya. Yang pertama, kita mendengar suara kerikil atau batu dilempar di atap pada malam hari. Itu siapa saja bisa mendengar, anggota keluarga ya, padahal tidak ada yang melempar. Yang kedua, kita mendengar suara ledakan di dalam rumah atau di dalam ruangan, dan itu siapa saja bisa mendengar, anggota keluarga. Nah, dua ciri utama tersebut ya 90% akurat bahwa jika Anda mempunyai penyakit yang aneh dan sebelum-sebelumnya menemukan atau mendengar ciri tersebut, sudah bisa dipastikan Anda terkena sihir atau santet. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena kita mempunyai Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang melindungi umatnya, yang selalu berjalan di jalan kebenaran ya saudaraku. Nah, cirinya sudah kita ketahui. Oh, ternyata kalau tidak ada ciri itu berarti kita hanya terkena medis biasa, dan bila ada ciri itu bisa dipastikan kita terkena non medis. Lalu pihak santet itu mengirimkan ketakutan dan was-was lewat mimpi. Makanya para korban santet sebelum jatuh benar-benar sakit, dia pasti sering mimpi buruk, entah dikejar genderuwo lah, entah pokoknya mimpi buruk ya. Kadang sering sekali mimpi orang yang sudah meninggal, tapi ini kategori sering ya. Nah, sehingga saat si korban itu terbangun karena mimpi tersebut, langsung jantungnya deg-degan, jantungnya memompa kencang, tidak beraturan, pikiran jadi kacau ya, ketakutan, was-was. Nah, disitulah energi santet semakin masuk ke dalam tubuh kita. Ada beberapa solusi atau metode yang bisa kita lakukan jika kita terkena santet tersebut. Yang pertama, kita coba metode secara universal. Maksudnya agama apapun bisa melakukan metode ini. Anda berpuasa 3 hari ya. Ini untuk universal ya, siap agama apapun bisa melakukan ini. Anda berpuasa 3 hari. Nah, setiap malam Anda wiridkan sesuai keyakinan agama Anda masing-masing. Nah, setiap paginya Anda sedekahkan ya, dengan niat
saya sedekah agar penyakit non medis saya hilang, ya. Pokoknya bebas bahasanya. Oh, ini inti niat sedekahnya agar Tuhan memberikan pertolongan kepada kita dan menyembuhkan kita. Nah, itu selama 3 hari berturut-turut. Nah, meditasi itu agar pikiran kita tenang, karena kalau kita semakin takut, semakin was-was, semakin khawatir, itu energi santet akan masuk lebih dalam dan mencengkram lebih kuat lagi. Jadi usahakan pikiran kita tenang, ya. Dengan meditasi bisa, dengan relaksasi bisa, ya. Karena dengan pikiran tenang, ya, itu otomatis daya protek di dalam tubuh kita akan keluar, ya. Karena kita sudah tenang, sudah bahagia, ya. Ciptakan bahagia. Misalnya ingat-ingat masa lalu yang membuat kita bahagia, itu bisa. Nah, bahagia mungkin lebih humoris lagi, bercanda dengan teman-teman dan siapapun, karena sebenarnya orang yang humoris itu tidak akan bisa terkena santet. Itu sangat logis sekali. Puasa sudah, meditasi untuk merilekskan pikiran tenang sudah, sedekah sudah, lalu usahakan ya berbuat baik dan humoris di dalam keseharian tersebut. Kalau kita sudah mengetahui bahwa kita memang terkena indikasi santet tersebut. Nah, yang paling penting dan jangan lupa adalah Anda coba jangan mencari tahu siapa pelaku santet. Karena saat Anda mencari tahu siapa pelakunya, pikiran Anda akan terfokus ke seseorang, ya, atau ke si pelaku tersebut. Jadi pikiran Anda tidak akan menemukan jalan keluar atau jalan kesembuhan, karena Anda berpikir ke siapa pelaku santet, dan pikiran itu akan berputar-putar di masalah tersebut saja. Mungkin Anda akan lama sekali mengalami proses sembuhan, ya. Dan andaikan tahu, karena santet ini berbeda dengan pelaku kriminal, ya. Kriminal itu harus ada bukti baru dia berlaku salah, sedangkan pelaku santet atau sihir ini kita tidak bisa membuktikannya. Kalaupun kita tanya oleh orang yang ahli, ya, dia pun hanya gambaran. Nah, bisa jadi itu malah fitnah, kita menimbulkan fitnah. Jadi intinya Anda jangan fokus untuk mencari siapa pelaku santet. Ikhlaskan saja, lepaskan, pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wes, terserah Tuhan lah, kalau memang aku harus mati disantet dia dan memang itu Tuhan mengizinkan, ya nggak apa-apa, saya ikhlas, saya pasrah. Saat Anda sudah bersikap pasrah, saking kersaning Gusti Allah, wah, disitulah Tuhan akan menurunkan bantuannya. Disitulah Tuhan akan segera membantu agar diri Anda diangkat semua penyakitnya. Dan urusan si pelaku santet itu sudah ada hukum alamnya sendiri. Itu pasti akan setiap yang kita lakukan, entah baik atau benar, sekecil jahroh pun, sekecil biji sawi, itu sudah dapat hukumannya. Jadi masalah hukuman kita serahkan saja kepada Tuhan. Nah, ini untuk yang muslim. Yang muslim sama, Anda berpuasa 3 hari, dimulai hari Rabu. Jadi Rabu, Kamis, Jumat Anda sudah berpuasa. Nah, malamnya, jadi mulai Rabu berarti malam Kamis, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat Anda lakukan ritual wirid ini. Pertama, lakukan sholat taubat 2 rakaat, lalu istighfar 1000 kali atau 100 kali boleh. Kalau Anda kuat 1000 ya enggak apa-apa, enggak masalah. Intinya 1 atau 3 kali pun saat Anda benar-benar istighfar, benar-benar rasa ampun Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu sudah Anda sholat hajat, ya, 2 rakaat. Setelah selesai sholat hajat, Anda baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 950 kali. Tidak pakai terusan ya, tidak pakai hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, tidak pakai itu. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil saja. Nah, cukup itu saja Anda lakukan
950 kali. Lalu belum selesai, Anda sholat hajat lagi 2 rakaat, lanjut lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 950 kali. Lalu lanjut lagi sholat hajat 2 rakaat lagi dan hasbunallah wa ni'mal wakil lagi 950 kali. Jadi stepnya setiap malam ya, 3 kali sholat hajat, 3 kali hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 950 kali. Itu satu malam, Anda lakukan 3 malam. Berarti malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat terakhir. Usahakan malam terakhir kuat melek ya, tidak usah tidur sampai pagi, sampai waktu subuh. Nah, insya Allah saudaraku, amalan ini sudah banyak dipraktekkan. Jadi setiap ada rekan saya atau siapapun yang terkena sihir atau santet, jenis dari mulai kelas ringan, kelas menengah sampai kelas berat, karena sihir santet sendiri itu kan kelas-kelasan ya saudaraku. Ada yang powernya biasa saja, ada yang powernya tinggi. Nah insya Allah dengan amalan ini, santet jenis apapun dari mulai yang ringan sampai yang berat, insya Allah akan hilang, akan sirna, bahkan akan berbalik kepada si pemiliknya. Pemiliknya siapa? Ya oknum yang kadang melakukan sendiri untuk melakukan sihir tersebut, kadang membayar seorang oknum juga untuk melakukan hal tersebut. Zaman memang semakin canggih ya saudaraku, tapi kesadaran manusia semakin tidak terkontrol. Kadang kita tersinggung sedikit atau hati kita merasa, ego kita merasa terusik sedikit, kita sudah melakukan hal-hal yang tidak diizinkan di dalam agama manapun. Karena memang saking banyaknya, Anda bisa lihat di sosial media atau dimanapun iklan oknum-oknum yang berani melakukan santet, siap mematikan orang dengan bayaran sekian juta. Nauzubillah summa nauzubillah, semoga kita semua terhindar dari hal-hal tersebut. Berusahalah untuk selalu baik pada diri sendiri, pada orang lain maupun pada alam semesta. Semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Silakan diamalkan dan dibagikan ke siapapun yang membutuhkan, karena ini tidak perlu biaya mahal. Yang penting kita punya tekad dan niat untuk sembuh. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.